Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Jadi sudah beberapa hari ini saya tidak update Euro ya, karena memang Euro ini pergerakannya itu masih berada di area demand-nya dia yang kita bahas pada video sebelumnya. Dan untuk saat ini memang si euro ini berada di area demand yang cukup penting, karena kalau kita perhatikan kenapa saya sebut ini penting, kalau kita lihat di sini mulai tanggal 22 Agustus ya sampai kurang lebih 23 Agustus, dia itu bertahan di bawah si time frame ini. Oh sorry, di bawah area yang warna biru ini ya. Untuk area warna biru ini ada di level harga 0,99450. Kemudian ada di 0,9960 sini ya. Ini adalah area support become resisten dia, atau kebalikannya resisten become supportnya dia nih. Jadi ini adalah area yang bisa dikatakan sebagai area yang cukup potensial untuk menahan harga. Yang misalkan dia breakout lagi dari harga ini, ya dia breakout lagi nih dari harga ini, maka targetnya bisa ke sini ya, ke 0,99153 kembali ke sini, atau terendahnya itu di sini. Terendahnya itu ada di 0,996016 ya, kurang lebih di situ. Baru nanti dari sini dia baru naik lagi nanti. Coba naik lagi ke atas ke sini. Untuk retest kembali ke area yang warna biru ini atau supply zone dia karena sudah ditembus. Kalau untuk saat ini karena dia belum ditembus, maka areanya ini masih disebut sebagai area demand. Dan area demand ini sudah bertahan dari tanggal 24 Agustus sampai saat ini di 27 Agustus. Jadi kemarin itu dia sempat terbang ya kurang lebih ke 1,0895 kemudian turun lagi. Nah, kalau kita perhatiin nih dari time frame yang besar ya. Dari time frame besar, kalau kita lihat di sini. Nah, sebenarnya kalau untuk time frame besar ini dia masih downtrend. Dia masih downtrend dengan height dia sebelumnya itu di 3.332 di sini height yang sebelumnya. Dan ini juga bisa dikatakan 3.557 ya sebagai area support become resistennya dia. Jadi kalau dia mau naik pun dia harus bisa break dari area di 3.500 ini baru lanjut naik lagi ke sini. Ini target pertama dia di sini, kemudian target kedua di sini. Nah, ini nih. Kalau dengan syarat dia bisa break dari si 3.557 ini. Tapi kalau misalkan dia belum bisa break ya dia akan turun lagi. Karena kalau posisi saat ini memang saat ini posisi lagi downtrend ya. Kalau kita tarik garis trendline pun sebenarnya trendline-nya itu dari atas ya. Dari atas ini nih. Nah, dari sini dia sudah mulai downtrend sebenarnya. Jadi belum ada perkembangan dari si Euro USD ini karena kalau kita perhatikan dari si DXY-nya ya, kalau kita lihat sih memang dia sideways di sini. Jadi sudah 1, 2, 3, 4 hari sideways di sini, bahkan di sini tekanan shooting star ya di sini candlenya. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari si DXY ini masih uptrend. Ya, DXY masih uptrend, masih berada di atas trendline-nya dia kalau kita perhatikan di sini 1, 2, 3 ya. 4. Nah, ini kalau misalkan DXY turun, dia kemungkinan akan retest ke 105,8. Kemudian dia naik lagi untuk retest ke 109,094 ini. Tapi kalau misalkan DXY-nya break dari sini, maka kita bisa ukur dengan menggunakan Fibo. Ya, kurang lebih nanti harganya itu di sini. Jadi 111,58 target pertama dia, sedangkan target kedua dia itu di sini di 115,46. Ini berdasarkan Fibo extension dia. Itu kalau misalkan dia break dari 109,19 ini ya. Tapi kalau dia belum bisa break maka dia turun kembali untuk 105,8 yang artinya si euro ini juga bisa naik lagi nih ke sini kalau si DXY-nya turun. Ya. Si euro ini bisa naik lagi ke sini. Harga nih 1,895 ya, 895 di sini kalau si DXY turun lagi ke 105. Tapi kalau misalkan DXY turun ke 105 sini berarti si euro ini bisa naik kurang lebih ke sini ke 3.557 lagi gitu. Tapi kalau misalkan DXY masih lanjut naik,
Berarti euro ini potensi untuk break nih dari si harga support saat ini di harga kurang lebih 99.016 ini dia bisa break nih. Kalau dia break berarti si euro ini nanti dia itu akan kurang lebih ke harga kalau kita ukur di sini menggunakan Fibo ya. Kurang lebih ke harga 98641. Kemudian di sini ada lagi nih di 97284. Ini misalkan dia break dari harga 99.5 ini ya, atau dia break dari 99 poin 0.99016 ini. Ini targetnya 98 98641, 97248 dan kurang lebih di 97248 ya, dan juga di 9588855. Jadi memang kalau kita perhatikan di sini itu dia masih berada di trendline minornya. Jadi bertahan di trendline minornya untuk saat ini. Nah, di sini nih. Nah, kalau dia pullback di sini berarti trendline minornya valid. Dia pullback dari sini naik lagi ke 198. Di sini bahkan tertinggi itu di 1.009895. Jadi begitu. Oke. Jadi mungkin begitu dulu penjelasan dari saya mengenai si Euro USD ini. Jika memang ada yang salah atau misalkan yang kurang, saya mohon maaf. Jadi silakan kalian tambahkan kembali dengan analisa kalian pribadi masing-masing. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya di Jurnal Trading ID dan semoga video ini bisa membantu kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.